Inilah 10 perbedaan terbaik dari episode 4 anime Dan versi Mukosea Nikki. Saat Okarun dan Ayase datang ke tempat Nenek Turbo, dalam mangganya nggak diperlihatkan tanda-tanda atau benda seperti senter pada barang yang dibawa atau dipegang oleh Ayase maupun Okarun. Sepertinya dalam manga, cahayanya masih terasa cukup bagi mereka, sehingga nggak diperlukan senter. Sebaliknya dalam animenya, bisa dibilang mereka itu mengambil pendekatan yang lebih realistis dengan memberikan mereka senter sebagai alat penerangan tambahan. Pada perbedaan kali ini, menurut gue versi animenya melengkapi kekurangan dari manganya. Detail perbedaan kedua, adegan perubahan Okarun. Ketika mereka terjebak di antara dua nenek turbo, Okarun sempat berubah dengan melepas kutukannya. Meskipun ujung-ujungnya nggak lama, langsung balik lagi ke normal lagi. Menariknya, momen itu ditampilkan berbeda dari manganya. Dalam manga, Okarun terlihat lebih keren, dengan gambar yang gak cuma muka doang, melainkan pakai pose yang lebih keren, serta menampilkan seluruh tubuhnya. Sayangnya pada animenya, cuma diambil dari depan aja, dan hanya mukanya aja juga. Mungkin sengaja, dikarenakan mereka anggap adegan ini gak terlalu penting, dan mendingan mereka fokus pada adegan action lainnya. Detail perbedaan ketiga, senjata Ayase. Usaha pertama untuk menyerang Nenek Turbo oleh Ayase ialah dengan menggunakan senjata yang ada pada tas keranjang Okarun. Namun sayangnya usaha tersebut nggak berhasil. Pada animenya, terlihat semua senjata itu dimakan sama Nenek Turbo, tapi di manganya nggak semuanya dimakan, ada juga yang meleset dari targetnya. Mungkin manganya mau ngambarin kalau Ayase itu belum sejago itu nggak gunain kekuatannya, tapi animenya nggak anggap itu berarti, jadilah dibuat seperti itu. Detail perbedaan keempat, perubahan Nenek Turbo. Ketika Ayase ngajak Nenek Turbo adu balapan atau kejar-kejaran, nah Nenek Turbo itu sempat diperlihatkan kembali ada bentuk normalnya dulu, sebelum menerima tantangan dari Ayase. Nilai plus dari animenya ialah membuat adegan perubahan itu menggunakan animasi yang cukup baik, dikarenakan pada manganya sih adegan itu nggak ada, dan Nenek Turbo langsung balik ke versi normalnya tanpa digambarin perubahannya terlebih dahulu pada manganya. Menurut gue kalau seperti ini aja sampai dibikin animasinya, gue yakin anime ini bisa jadi salah satu atau mungkin peringkat pertama anime action dengan animasi terbaik. Detail perbedaan kelima, hitungan Nenek Turbo. Setelah kesepakatan dibuat, jadinya aturan itu pakai hitungan waktu 10 menit. Akan tetapi si Nenek Turbo ini ngitungnya malah ngaco dan seenak jidatnya dia aja. Nah menariknya, hitungan Nenek Turbo itu pada animenya mulai ngaco habis hitungan keempat, yang lompat jauh ke 1 menit. Sedangkan dalam manganya, hitungannya itu sedikit berbeda. Walaupun sama-sama ngaco sih emang, dalam manga itu, sehabis 1, 2, 3, 4, Nenek Turbo nggak terlalu agak lain nih mikirnya. Dia masih lanjut ke angka 10 dan 12. Nah baru dia habis itu ngaco jauh ke 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Jadi kalau animenya itu 1, 2, 3, 4 langsung 1 menit, tapi dalam manganya itu 1, 2, 3, 4, 10, 12, baru dia habis itu ke 1 menit. Nek, bilang aja takut kalah kan sama bocil-bocil ini. Perbedaan ke-6, adegan jatuh dari langit. Ketika mencoba melarikan diri dari kejaran hantu kepiting, Okarun melompat dari ketinggian bersama Ayase, namun terjatuh dikarenakan belum terlalu bisa pakai skill helikopter. Dalam manganya, bagaimana cara mereka mendarat cukup berbeda dari animenya. Dalam manga, mereka terlihat jatuh berbarengan, dan juga nggak ada penyelamatan dari Okarun yang menangkap Ayase. Sedangkan dalam animenya, adegannya nggak sesimpel manganya. Okarun diperlihatkan jatuh lebih dulu dari Ayase untuk kemudian menangkapnya, agar nggak kebentur tanah dengan kecepatan tinggi yang mungkin bisa aja membunuhnya. Ya bukan mungkin lagi sih man, pasti tewas kalau jatuh dengan sekencang itu. Perbedaan ketujuh, orang-orang yang melihat mereka berlari. Melanjutkan pelarian sehabis adegan jatuh tadi, Okarun menggendong Ayase sambil berlari, dan disaksikan oleh orang-orang yang melihatnya. Pada animenya, gue cuma menemukan satu orang aja yang kelihatan dimunculin, yaitu orang ini, yang kayaknya juga sambil ngambil foto mereka berdua. Sedangkan dalam manganya, terdapat cukup banyak orang yang digambarkan melihat mereka, dan gak sekedar suara aja. Dan hal itu juga berlaku pada saat mereka di tempat spa. Orang-orang dalam animenya nggak terlalu jelas digambarin, berbeda dengan manganya yang cukup jelas ngegambarinnya. Bahkan sampai resepsionisnya pun juga nggak diliatin pada animenya. Perbedaan ke-8, cara manggil pasukan. Nenek Turbo yang nggak mau kalah, kemudian manggil pasukannya lewat bantuan roh pemakaman. Nah yang bikin beda itu, di animenya, sepertinya mereka itu kerasukan lewat suara telepon dari HP. Sedangkan dalam manganya, HP-nya itu jidotin ke muka mereka. Perbedaan ke-9,
adegan kabur dari pasukan Nenek Turbo. Adegan ini sejatinya sangat singkat di manganya, dengan membuat Okarun nerobos lurus aja, tanpa harus kesana kemari. Sedangkan dalam animenya, jauh dibuat lebih keren menurut gue. Semua adegan kaburnya itu adalah improve dari animenya. Adegan kesana kemari demi menghindari kejaran Nenek Turbo dan pasukannya yang dibuat dengan sangat bagus memanjakan mata, serta menambah feel action pada anime ini. Menurut gue ini juga salah satu improvisasi dari animenya yang sangat bagus. Perbedaan ke-10, sekaligus perbedaan terakhir, kekalahan Nenek Turbo. Dalam animenya, terlihat serangan Ayase itu meledak tepat setelah melewati neneknya dia. Sedangkan dalam manganya, kejadian itu semua sepertinya terjadi tepat di depan mata neneknya. Selain itu, efek ledakan dari kertas-kertas kekai lebih terlihat pada manganya, menurut gue, dibandingkan pada animenya.